Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala azza wa jalla aidan kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani fi riwayatin wa ma tazkiyatun nafs faqala ayya'lama annallaha azza wa jalla ma'ahu haitsu kana. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah yang saya hormati moderator dan juga founder dari Syariah Community. Alhamdulillah di sesi pertama di Kurma Ramadan ini kita bisa bersama-sama mengisi bulan-bulan, mengisi hari-hari di Ramadan Mubarak ini. Dan kita tentu saja diingatkan tadi dibacakan ayatnya oleh Dr. Bahrul terkait dengan saum ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, konteks goals dari saum itu adalah takwa, dan ternyata ketika bicara tentang takwa itu bicara tentang bagaimana secara holistik yang namanya manusia, dan manusia itu terdiri tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana ada jasad dan juga ada ruh. Nah, saya akan berbicara tentang bagaimana tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus dalam konteks Ramadan dan khususnya ibadah saum. Kita awali dengan makna dari zaka yuzaki tazkiyatun atau tazkiyatan yang bermakna adalah an-nama. Artinya dia tumbuh, berkembang, membersihkan diri dan juga mensucikan. Wan nafsu, ya, nafsu itu berarti adalah bagaimana nafsu itu adalah bagian dari karakter atau bagian dari sisi manusia yang kemudian disebut sebagai huwa nafsuh. Ja'a huwa nafsuh, artinya bahwa jiwa, ya, jiwa atau ruh atau sesuatu yang di luar jasad itu adalah ruh. Sehingga kita akan berbicara tentang bagaimana tazkiyatun nafas, bagaimana membersihkan, mensucikan, memperbaiki dan juga menumbuhkan ya jiwa-jiwa yang baik ini. Saya ambil dari definisi yang disebutkan oleh Abdul Qasim Hussein bin Muhammad atau yang dikenal dengan Ar-Raghib Al-Asfani. Beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan tazkiyatun nafas itu adalah upaya manusia untuk menyucikan jiwa dan dirinya sehingga ia akan mempunyai sifat terpuji pada dirinya, ya, dunia tentunya, dan kelak di akhirat mendapat pahala dan balasan yang besar. Ini makna dari tazkiyatun nafas. Zakan nafsi bimakna istiqomatuha ala din wal khuluq. Ya, berarti tazkiyah itu adalah membersihkan jiwa dalam makna istiqomahnya jiwa itu, konsistennya jiwa itu ya atas din dan juga al khuluq. Naam. Ini ketika bicara tentang tazkiyatun nafas. Ketika berbicara tentang tazkiyatun nafas, tentu saja ini adalah satu proses ya di mana upaya untuk menyucikan jiwa dari berbagai akhlak yang terburuk atau akhlak yang tercela dan
menghiasinya. Jadi proses dari tazkiyatun nafas ini ada dua ya. Yang pertama adalah konteks menyucikan ya, membersihkan diri ini dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk ya, nifak, ria, hasad, ujub, sombong, pemarah, rakus, kemudian suka memperturutkan hawa nafsu dan sebagainya. Ini first step ya. Sedangkan step yang kedua ya, sudah hilang tuh semua bentuk-bentuk keburukan itu, akhlak yang tercela itu, berikutnya adalah menghiasi jiwa ya, dengan apa? Dengan cara kita sucikan jiwa tersebut dengan akhlak yang mahmudah ya, seperti ikhlas, kemudian sidik, jujur, zuhud, tawakal, cinta dan kasih sayang, syukur, sabar, ridho dan lain sebagainya. Berarti ketika bicara tentang tazkiyatun nufus, ketika bicara tentang hakikat dari tazkiyatun nufus, sejatinya dia apa? Ada dua ya, ada dua tahap. Pertama adalah menyucikan jiwa, yang kedua adalah menghiasi jiwa itu dengan akhlak yang baik, akhlak yang mahmud. The big question, kenapa kita harus menyucikan jiwa kita? Kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams ayat ke-9 dan juga 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh aflah, beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Ya, artinya apa? Orang-orang yang menghiasi dirinya dengan amal-amal kebajikan, dengan amal-amal yang soleh, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, dalam surat Al-A'la yang sering selalu kita dengar nih biasanya di hari Jumat gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka wa dzakarasma rabbih fasholla." Ini ayat menarik sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dan ingat nama Robnya, lalu dia melaksanakan sholat. Nah, ayat ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa mengambil hanya qad aflaha man tazakka. Kenapa? Karena konsep dari tazakka ada kelanjutannya, yaitu wa dzakarasma rabbih fasholla. So, berarti di sini ada amalan bersihnya hati, kemudian diliputi juga dilengkapi dengan zakarosma robbi dan juga syariat dalam bentuk sholat. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, ketika bicara tentang urgensi juga, tadi sudah dibacakan satu riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, ala wa inna fi jasadil mudghah idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahiyal qalb. Nah, ini menjadi satu energi bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk bisa apa? Mentazkiyah, membersihkan jiwa kita. Ya, berarti di Al-Jumu'ah ayat kedua, Al-Baqarah 151, Ali Imran 164, ya, kemudian juga Asy-Syams ayat ke-1 sampai 10, kemudian juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu menunjukkan bahwa Islam memandang manusia tentu saja dia bukan hanya sebagai jasad, bukan hanya sebagai raga, tetapi dia juga berbicara tentang ruh, bagaimana tentang kebahagiaan, happiness, ya, bagaimana dengan falah itu sangat diperhatikan. Nah, kemudian ini yang sangat menarik, berarti apa nih metodenya, cara? Tadi kita sudah kenal nih bahwa Islam itu sangat menganjurkan ya untuk dia itu menyucikan jiwa seseorang dari segala bentuk akhlak yang buruk ya, termasuk juga akidah yang buruk, ibadah yang buruk ya, muamalah yang buruk. Nah, berarti apa? Apa? Ya, bagaimana nih cara agar jiwa kita menjadi baik? Nah, saya awali dengan tentu saja yang pertama adalah tasfiyatul akidah, ya, pemurnian akidah, membersihkan akidah kita dari segala bentuk keyakinan yang menyimpang dari Islam. I think it's very important if we talk about the Islamic belief or Islamic faith, ya. So pertama sekali adalah bicara tentang tauhid. Bagaimana ya akhlak yang baik ya itu selalunya ya dikaitkan dengan akidah yang salimah. Kenapa? Ya tidak bisa akhlak yang baik, banyak orang memiliki etika, orang memiliki attitude yang baik, tetapi akidahnya, keyakinannya itu bobrok. Banyak sekali seperti itu. Ya, maka diawali
kita akan detail ya dalam 10 menit ke depan bagaimana sebenarnya Islam memberikan pedoman bagi umatnya dalam apa? Membersihkan jiwanya, menyucikan jiwanya agar nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ya dikatakan wa ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi bi qalbin salim. Nah, qalbin salim itu adalah jiwa, hati yang dia itu apa? Selamat, yang bersih dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk dosa, maksiat, dari segala bentuk akhlak yang tercela. Nah, kemudian ternyata apakah kemudian tazkiyatun nafs itu tidak terkait dengan ibadah? Sangat terkait sekali. Justru ya ibadah ya dalam konteks bulan ini adalah Ramadan, saum itu menjadi satu ya wasilah, satu sarana dalam apa? Dalam mentazkiyah diri kita. Ya, sehingga tadi la'allakum tattaqun ya agar kita tuh bertakwa, agar jiwa kita itu juga apa? Tertarbiyah, ya terdidik ya dengan apa? Dengan amalan-amalan itu, ibadah-ibadah itu akan menyucikan jiwa kita. Ya termasuk juga sholat. Kita ingat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dikatakan apa? Inna sholata tanha anil fakhsya wal mungkar. Bahwasanya sholat sendiri, ibadah sholat itu merupakan wasilah, cara, metode dalam menyucikan, dalam mencegah ya manusia itu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sehingga setelah pemurnian akidah, kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang kamilah, kemudian dilanjutkan juga dengan Islamic filantropi, ada doa dan zikir serta mujahadah fi sabilillah. Oke, ketika bicara tentang memurnikan akidah, tentu saja kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun." Tidak demikian, barang siapa yang menyerahkan ya aslama wajhah, menyelamatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Robnya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka itu bersedih hati. Maknanya dalam konteks ini bahwa seseorang yang aslama wajhah lillah ya menyerahkan, kita tahu bahwa al-Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. So apa Islam itu ya tunduk patuh, ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tunduk patuh dari raga kita, jiwa kita disucikan, maka di sana insyaallah taala la khaufun alaihim walahum yahzanun. Demikian juga dalam surat Fussilat ayat ke-6 dan 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kufur akan adanya kehidupan akhirat. Lawan ya opposite ya mafhum muhalafah dari ayat ini adalah berarti apa? Orang-orang yang mukmin, yang beriman, mereka akan apa? Otomatis ketika mereka itu orang beriman pasti akan apa? Akan mengeluarkan menunaikan zakat. Dan tentu saja dikatakan juga di surat pertama Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah. Ya, jadi orang-orang yang beriman, yang dia tentu saja keimanannya itu akan terimplementasi dalam bentuk menunaikan zakat dan juga keyakinan mendalam akan adanya hari akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Jelas sekali ayatnya. Baik, yang kedua,
bahwa ketika bicara tentang tazkiyatun nufus, bagaimana cara kita menyucikan jiwa kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pedoman. Ya, salah satunya adalah tadi saya bacakan juga di surat Al-Mu'minun ayat pertama dengan yang kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, beruntung orang-orang yang mukmin. Ya, orang mukmin yang seperti apa? Salah satu karakternya adalah fi sholatihim khashi'un. Mereka khusyuk dalam sholatnya. Kenapa mereka itu khusyuk? Karena mereka memahami bahwasanya sholat itu adalah salah satu dari wasilah, salah satu dari sarana, salah satu dari metode agar ya at-taghabun ayat ke-45 mencegah dari perbuatan fahsya dan juga mungkar. Maka pemirsa sekalian, berarti kita bicara tentang ibadah itu, seluruh ibadah yang dikatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan, ya seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah wasilah, itu adalah sarana kita untuk beribadah, ya untuk mentazkiyah diri kita atau nufusuna, jiwa-jiwa kita ini kita didik, kita tazkiyah, kita bersihkan dengan cara apa? Dengan ibadah-ibadah yang masyru'ah tentu saja. Nah, oke, pemirsa sekalian, ketika bicara tentang ibadah juga tentu saja kita bicara tentang bagaimana salah satu dari ibadah. Ini saya beri satu contoh saja ya. Tadi saya sebutkan bahwa seluruh ibadah dalam Islam itu adalah sarana untuk menyucikan jiwa kita. Ya, kemudian kita ingatkan di At-Taubah ayat ke-100 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanu lahum wallahu samiun alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu ya kalian itu membersihkan diri dari kekikiran, menyucikan dari bentuk-bentuk kekotoran menuju ke kebaikan. Ya, kemudian lanjutan ayatnya adalah perintah bagi amil wasolli alaihim. Doakanlah mereka yang muzaki itu. Inna sholataka sakanulahum. Wallahu sami'un alim. Ya, nah berarti zakat yang nanti juga di bulan Ramadan ini kita akan keluarkan, baik zakat fitr ataupun zakat mal, itu juga menjadi satu sarana. Jelas sekali namanya juga zakat, memiliki satu akar yang sama dengan tazkiyah, ya, dengan tuzakihim wa sholli alaihim wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Nah, ibadah ini menjadi satu hal yang sangat khas dalam Islam, ya kenapa dia memiliki dua dimensi, ya dimensi yang sifatnya humanism, ya, dan juga dimensi yang sifatnya itu theism. Ini menarik sekali. Oke, pemirsa sekalian, dan jangan lupa ya, salah satu juga ibadah yang lain yang merupakan sarana untuk kita beribadah, ya sarana untuk kita mentazkiyah diri kita, itu adalah apa? Doa dan zikir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim" dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ya, orang-orang yang beriman, hati mereka itu akan tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa? Bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Nah, konteks zikrullah tentu saja bukan hanya dimaknai melafadzkan kalam yang thayyibah, tetapi dia tafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Bahkan juga if the someone writing about the right or about the Islamic studies is the zikr. Why? Kenapa? Karena itu adalah salah satu dari cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya memahami zikrullah di sini, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, dalam konteks bukan yang hanya sebatas melafadzkan saja ya, tetapi lebih luas lagi dia betul-betul tadabbur, bahkan juga dia tafakur, ya khalqis samawati wal ard.
Nah, demikian juga kita juga diingatkan dengan bagaimana ternyata ya hati tadi yang penuh dengan kekotoran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan itu menutup hati mereka, ya, menutup hati sehingga hati itu menjadi hitam, hati itu menjadi gelap, hati itu tidak memiliki apa, sebuah kebenaran, tidak lagi melihat sebuah kebenaran, sesuatu yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kenapa? Karena nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala, ilmullah, ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak meliputi dirinya. Pemirsa sekalian, sahabat Syariah Community, maka wasiat dari tazkiyah ini adalah terkait dengan bagaimana awali proses tazkiyah ini dengan muhasabah, ya, introspeksi diri, ya, tentang min aina nahnu atau min aina kita, dari mana kita ini berasal, untuk apa kita ada di dunia ini, dan kemana kita itu akan pergi. Ya, minallahi azza wa jalla kita berasal, fillahi azza wa jalla kita ada di dunia ini, ilallahi subhanahu wa ta'ala, itulah tujuan akhir kita. Nah, berarti ada muhasabah, ada muraqabah, juga pasti di sana ada unsur ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Naam. Dan jangan lupa dalam proses tazkiyatun nafas ini tentu saja ya banyak sekali faktor-faktor yang merusak, yang mengganggu, yang menghalangi, ya baik itu secara eksternal, ya, Tohut, syaiton, ya, iblis dan bala tentaranya, manusia yang bersifat syaiton, ya, kemudian juga ada dalam diri kita, ya, nafas, ya, jiwa kita ini yang kemudian nanti dikaji oleh banyak pemikir ini, kemudian nanti memunculkan berbagai teori-teori. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Bahlul juga terkait dengan pembagian dari hati. Tapi saya akan fokus kepada bahwa internal dari nafas ini, ya, kalau tadi dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini saya korelasikan dengan surat juga di surat Al-Ahzab, ya, dan juga nanti di surat Az-Zumar juga, ya, dikatakan apa? Bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam surga, ya, wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara hatta idza jaa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum, ya, maka digiringlah sekelompok manusia, ya, dimasukkan, dibuka pintu surga dan masuk ke dalamnya, dikatakan apa? Salamun alaikum, ya, salam sejahtera untuk kalian. Kenapa? Tibetum, ya, karena apa? Karena hati kalian, karena jiwa kalian itu apa? Bersih, suci dari segala bentuk amarah, dari segala bentuk don, dari segala bentuk iri, dengki, syirik, ya. Tibetum fadkhuluha dakhilin. Berarti karakter dari ahlul jannah dalam konteks Az-Zumar ini adalah orang-orang yang hatinya itu betul-betul, ya, kalau orang Malaka cakap nih boto-boto lah. Jadi betul-betul dia itu hatinya itu bersih, tidak ada unsur, ya, iri, dengki, apalagi ini, ya, dalam konteks sekarang ini, apalagi hal-hal yang sifatnya sebenarnya misalnya furu'iyah atau hal-hal yang sifatnya mungkin ijtihadiyah, kemudian memunculkan dalam dirinya itu apa? Rasa dengki, iri, ya, kemudian nanti muncul ada unsur keduniaan, sehingga kemudian inilah yang sangat dikhawatirkan, yang sangat juga manusia itu tidak menguasainya, tidak bisa melakukannya. Apalagi penyakit ini, ya, iri, dengki itu paling banyak, termasuk ria itu paling banyak ada pada kalangan ulama, ya, pada kalangan orang-orang yang berilmu, ya, juga orang-orang abid, orang-orang yang ahli ibadah.
Ya, benarlah ketika satu riwayat ketika Nabi SAW dan para sahabatnya sedang dalam satu halakoh ya, kemudian lewat seorang laki-laki. Maka Nabi SAW mengatakan, beliau bersabda, huwa min ahlil jannah. Oh, atau dikatakan satati rojulun min ahlil jannah. Ya, kemudian sampai 3 kali ternyata orang itu oleh Nabi disebut sebagai ahlul jannah. Dan ketika Nabi beliau bersabda, maka dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya apa yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu, bukan hawa nafsu beliau, sehingga orang itu ada ahlul jannah, itu adalah hak, itu adalah benar. Sehingga kemudian Abdullah ya bin Mas'ud dalam satu riwayat itu ya dikatakan Abdullah yang lain juga mengatakan bahwa akhirnya dia penasaran seperti apa sih, kenapa sih orang itu ahlu surga. Setelah di rumahnya kurang lebih 3 hari menginap itu, kemudian dia lihat orangnya sholatnya seperti biasa, saumnya seperti biasa, sholat tahajudnya juga biasa, tetapi ternyata tidak ditemukan ya. Setelah itu kemudian ternyata setelah interview ternyata satu ciri min ahlil jannah itu adalah apa? Setiap dia akan tidur tidak ada sedikit pun dalam hatinya itu rasa dengki, iri, syirik, tidak suka kepada orang lain. Semuanya diikhlaskan. Hatta orang yang membenci kita, orang yang menghina kita, orang yang mencaci kita. Nah, ini di level di mana seseorang itu bahkan sebaliknya, ketika dia ditimpa musibah, dia akan alhamdulillah. Ya, ketika dia juga kena anugerah, mendapatkan anugerah, dia juga bersyukur alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena inilah disebut oleh Nabi SAW ajaba amrul muslim. Ya, sangat menakjubkan dari perkara orang beriman itu. Ya, nah berarti konsep wasiat dari tazkiyah ini juga adalah bagaimana kita itu menjauhi segala bentuk sifat pesimis, apatis, malas, ria, sombong, rendah diri, dan lain sebagainya yang membawa kepada rusaknya, yang membawa kepada tertutupnya hati, yang membawa kepada jiwa yang semakin tertutup dengan hawa kita. Hadirin yang berbahagia, maka kemudian ketika bicara tentang tazkiyatun nafas, kesimpulannya adalah diawali dengan kita kembali ya memperhatikan ya akidah sahihah kita. Kita terus pelajari ya akidah kita, tauhid kita, keyakinan kita apakah masih bercampur dengan kotoran-kotoran yang tidak sesuai dengan Islam, kotoran-kotoran yang merusak dari kesahihan sebuah akidah. Kemudian yang kedua juga dilanjutkan dengan ibadah yang muttabaah. Ya, ibadah yang bagaimana dia itu bagaimana ibadah itu betul-betul membawa kepada ketenangan. Ya, saum kita yang insya Allah besok akan kita laksanakan ini sudah selayaknya menjadi satu wasilah dalam tazkiyatun nafas ketika ibadah saum kita muttaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal akhir adalah muamalah asyariyah. Ya, bagaimana ternyata saya memahami muamalah syariah ini bukan hanya dalam konteks ekonomi and business ya, tetapi bagaimana muamalah kita dengan manusia yang lainnya, dengan binatang, dengan hewan, dengan tumbuhan, dan dengan semesta itu haruslah didasarkan kepada nilai-nilai syariah. Kenapa? Karena ketika sebuah aktivitas muamalah kemudian dia dilaksanakan ya alal ikhlas wal mutabaah, maka itu juga menjadi wasilah dalam mencapai, dalam melalui proses tazkiyatun nafas, sehingga mudah-mudahan falah fid dunya wal akhirah menjadi tujuan, menjadi kenyataan di akhir hayat kita. Demikian we can discuss about our topic, our subject today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Abdurrahman Misol. Rekan-rekan sahabat Syariah Community yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, telah usai materi kita menyampaikan materinya, namun baru saya dapati ada dua Bapak, satu pas untuk Ustadz Barul Ilmi, yang satunya untuk Ustadz Abdurrahman Misno. Boleh saya sampaikan Ustadz? Boleh, silakan. Ya, silakan. Yang pertama untuk Ustadz Abdurrahman Misno. Mohon maaf Ustadz,
adakah tips dalam riyadhah puasa ini agar bisa kita mensucikan diri supaya mencapai target takwa tadi saya. Yang kedua, untuk Ustadz Bahrul Ilmi, mengapa puasa itu penting bagi umat manusia, lebih khusus umat Islam? Karena dalam agama maupun kepercayaan yang lain, untuk mencapai keistimewaan tertentu, salah satunya juga menggunakan puasa. Agak unik ini. Pertanyaan kepada Kiai itu selalunya unik ini. Iya, betul. Gitu. Oke, silahkan. Ya, mangga yang pertama Pak Abdurrahman Wisnu terlebih dulu atau Kiai Bahrul Ilmi, mangga? Pak Wisnu loh pertanyaan, nggak apa-apa dulu. Ya. Siap. Oke, silahkan. Oke, baik, terima kasih untuk penanya. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya ya terkait dengan bagaimana agar ibadah saum kita yaitu kemudian mencapai kepada derajat takwa ya. Pertama tentu saja bil ilm ya, dengan ilmu. Bagaimana seseorang itu dia harus mengilmui ya, bukan hanya memahami tetapi mengilmui dua istilah penting ini. Yang pertama adalah istilah saum ya, asyam, itu yang pertama. Yang kedua adalah istilah takwa, la'allakum tattaqun. Nah, berarti ketika pertama berbicara tentang saum, berbicara tentang puasa, berarti dia harus memahami tentang bagaimana ya, yang paling kelihatan dulu adalah yang ahkam asy-syar'iyyah terkait dengan takrif, kemudian terkait dengan rukun dan syarat, kemudian pembatal-pembatal ya yang makruh dalam saum gitu ya. Nah, itu harus dikuasai dulu dalam konteks yang sifatnya itu adalah syariah ya, syariah yang zahirah. Nah, ini yang pertama. Tapi kemudian pada level berikutnya dia harus bisa juga mengilmui tentang hakikat dari apa? Saum, dari puasa itu. Ya, bahwasanya ya kita ketahui dalam sebuah riwayat bahwa banyak orang yang saum itu, yang puasa itu dia hanya mendapatkan hanya haus dan laparnya saja. Berarti dalam konteks ini dia hanya terbatas, dia hanya kemudian berhenti pada syariat saja ya, baru pada syariat saja, ada rukun dan syarat. Oke, dia tidak makan, dari tidak makan tidak minum ya, tidak membatalkan, tidak melakukan hal yang membatalkan juga dari mulai terbit matahari sampai terbenam sudah ya. Tetapi kemudian ya, kalau hanya berhenti sampai di situ, itu syariat itu sangat kering sekali ya, sangat kering sekali. Kenapa? Karena hanya sesuatu yang sifatnya ritual tanpa adanya ruh. Nah, maka kemudian di level berikutnya adalah apa? Bagaimana seseorang itu mengilmui ya hakikat ya, atau nanti di pertemuan berikutnya di Kurma Ramadan ini juga ada maqasidus syam ya. Siapa baru itu akan dibahas tuh maqasidus syam. Bagaimana maksud dan tujuan dari saum itu. Sebenarnya sudah sangat jami wal kamil dalam kata-kata tatakun itu. Kita bisa breakdown lagi dalam bentuk bagaimana tatakun itu kemudian disyarah ya, dijelaskan kembali dalam konteks di tadi level pertama adalah harus mengilmui tentang pengertian, takrif, definisi, rukun dan syarat, yang makruh, yang haram, yang membatalkan, sudah selesai semuanya ya. Kemudian dia harus memahami, oh ternyata bukan hanya di situ. Di level berikutnya dia adalah memahami bahwa oh ternyata saum itu ya adalah meningkatkan bagaimana mengoptimalkan metabolisme, kemudian juga mengarah kepada bagaimana how to health our body misalnya gitu ya. Kemudian juga mampu untuk merangsang instrumen-instrumen merangsang dari adrenalin kita untuk bisa berkembang, sehingga kemudian analisis kita itu akan lebih mendalam ya. Kalau ketika bicara tentang saum puasa itu lemes, itu lelah, ya itu ya namanya manusia, memang wajar, itu biasa gitu. Jadi saya juga akan mengatakan ya bohong juga ketika orang puasa saum itu kemudian dia tidak lemes, dia tidak lelah, ya tidak juga gitu ya. Bahwa justru dalam proses itulah ya, ketika kekuatan dari jasad itu melemah gitu ya, maka ruhani itu dia akan meningkat. Nah, kemudian baru dipahami tentang at-taqwa
Ya, apa itu takwa? Kalau saya memahami takwa itu adalah mengoptimalkan potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Itu saya pahami sebagai takwa. Jadi bagaimana kita itu mengoptimalkan bukan hanya jiwa kita saja tapi juga raga kita. Ya, kita tidak bisa memisahkan antara ya syariat dengan hakikat. Kenapa? Karena syariat itu adalah sesuatu yang dohir, yang nampak gitu ya. Yang kita itu manusia itu hanya nahkum bil dawahir. Kemudian juga hakikatnya dia juga harus memahami bahwa ketika dia puasa banyak instrumen-instrumen apalagi dengan konteks pengembangan dari ilmu pengetahuan psikologi, kedokteran, kesehatan, kedisiplinan, exercise, olahraga dan lain sebagainya itu akan mengungkap bagaimana maqasidus syam. Nah, takwa tadi yang saya pahami sebagai mengoptimalkan potensi jiwa dan raga untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla, berarti kita tuh bagaimana agar saum kita itu ya tadi bukan sesuatu yang sifatnya hanya syariat, hanya syariat saja, tapi lebih lebih detail lagi. Ya, lebih detail, lebih mendalam. Oh, ternyata ketika ada orang saum, ketika orang itu berpuasa, ternyata masih mungkin ada ghibah, mungkin masih juga syariatnya tidak diperhatikan gitu ya. Maka ini juga sangat menghalangi dari tatakun itu. Sehingga singkatnya ketika kita ingin meraih takwa dalam ibadah saum ini, maka ilmui ya ilmu saum, ilmu puasa itu, kemudian dalami tadaburi ya bagaimana hakikat dari saum itu dan juga mengoptimalkan saum itu untuk melaksanakan dari takwa kepada Allah